Surah Al-Imran halaman 63, 64 ya, 64 kalau syarahnya ini 53 masuk ke 54. Summa irfa' ra'sak, kemudian mengangkatlah siapa engkau ra'saka kepada kepalamu minas sujudi mukabbiran hatta ta'tadil, fa'ala salat hatta ta'tadila jalisan majlis ala rijlikal yusra wa asil qadamaka al-yumna wa yadayka ala fakhidayka wal asabi mansyuratun wa qul rabbi warhamni warzuqni wahdini waj'alni wa'afini wa'afni thumma sujud sajdatan saniyatan kadzalik thumma i'tadil jalisan jalsatal istirahah fi kulli rak'atin la tashahhud 'aqibaha thumma taqumu wa tad'u yadayka al-ardi wa la tuqaddim ihda rijlayka fi halatil irtifa' wabtadi' bi takbiratul ihram inda al-qurbi min haddi jalsatil istirahah. Wa muddaha ila intisab irtifa'ika ila qiyamik. Sumarfa, kemudian mengangkatlah engkau ra'saka kepada kepala engkau, kepalamu minas sujudi dari sujud, mukabbiran padahal membaca takbir. Jadi setelah sujud, lihat, ingatkan baik-baik semuanya. Setelah sujud kita bangun dari sujud. Yang perempuan itu diangkat kepalanya dengan bertakbir tapi tidak mengangkat kedua tangan. Sujud sujud diangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah mengangkat tangan. Hatta ta'tadilah, sehingga sama, ay tastawi jalisan, duduk, mutmainnan, dengan sempurna, dengan tenang, ya. Jadi Allahu Akbar, duduk tenang, duduknya wajlis ala rijlika, duduk di atas kakimu, al-yusra yang kiri, wansib, dan menegakkan engkau qadamakal yumna kepada telapak kakimu yang kanan. Jadi duduk di antara dua sujud itu kita duduk kepada kaki yang kiri. Yang dimaksud di sini adalah ala ka'bi rijlikal yusra, ya. Duduk kepada telapak kaki yang kiri. Yang kalian sudah belajar itu benar. Jadi duduk di atas kaki yang kiri. Ini yang paling baik ini. Yang paling baik. Yang kanan diberdirikan. Gitu ya. Yang kanan diberdirikan. Wansib qadamakal yumna. Wadha, dan hendaknya engkau meletakkan yadaika kepada kedua tanganmu ala fakhidaika, di atas kedua pahamu, wal asabi'u, padahal adapun jari jemarimu mansyuratun, ialah terlepas, ya, dilepaskan. Waqul, dan hendaknya kau membaca rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini. Di sini wajburni wa'afini wa'afani, gitu, ya. Ini yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari sujud, idza rafa'a ra'sahu min as-sujud min as-sajdah qala rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Jadi kalau menurut Imam Abu Dawud sampai sini, ya. Menurut ulama yang lain sampai wa'afini. Di rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
Ada yang sampai wahdini, ada yang sampai jadi sama-sama sama-sama boleh, sama-sama benar. Saya tak benar, saya tak macam. Yang dah apa baca? Apa artinya ini? Rabbi, duhai Tuhanku, ighfirli, hendaknya Engkau ampuni aku ya Allah. Warhamni, rahmati ya, sayangi aku ya Allah. Warzuqni, kasih aku rezeki ya Allah. Warzuqni, kasih rezeki. Wahdini, dan beri aku hidayah, bimbing aku ya Allah. Wajburni, dan hendaknya Kau menyempurnakan kepadaku. Wajburni, membantu. Wa'afini, dan memberikan kesehatan, ya, kesehatan lahir batin. Wa'fu anni, dan Engkau maafkan akan kesalahanku. Jadi itu doa yang sangat indah, permohonan yang sangat bagus. Minta kepada Allah agar diampuni, minta kepada Allah agar dirahmati, minta kepada Allah agar diberi rezeki, agar dibimbing, agar diberikan kesempurnaan, ya, diberikan pertolongan. Wajburni, diberikan pertolongan, diberikan bantuan. Kemudian diberikan sehat batin, diberikan pemaafan dari Allah. Jadi ada yang pengampunan dari dosa, ada yang pemaafan dari perbuatan yang belum kita lakukan, begitu. Jadi ada dosa yang diampuni tapi tidak dilupakan, ada dosa yang diampuni kemudian dilupakan, gitu ya. Gitu. Maksudnya apa? Dosanya sudah betul-betul dihilangkan oleh Allah. Ya. Ini beda. Jadi kan ada begini, kamu maafkan saya maafkan kamu. Betul. Tapi saya tidak bisa melupakan kesalahan, gitu. Kan ada begitu ya. Ada yang minta maaf ya, iya. Sekalian saya lupakan kesalahan. Betul. Itu dari doa ini. Sumasjud, kemudian sujud lagi. Sajdatan saniyatan, dengan sujud yang kedua. Sudah tadi sujud yang pertama Allahu Akbar, langsung angkat tangan, baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kemudian sujud lagi. Yang kedua, kadzalika, demikian itulah gambaran orang melaksanakan salat. Summa tadil, kemudian setelah itu bangunlah jalisan, duduk, jalsatal istirahah, namanya duduk istirahat. Jadi setelah bangun dari sujud kedua, duduk lagi, namanya duduk istirahat. Dan ini disunnahkan di setiap rakaat, fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. La tasyahhuda, yang tidak ada tasyahud, akibaha, setelahnya rakaat. Dan tetap disunnahkan adanya duduk istirahat. Jadi kalian sebelum bangun dari sujud, dengarkan. Sebelum bangun dari sujud, ada kesunahan duduk. Namanya duduk istirahat. Itu sujud kedua, Allah duduk, atau duduk dulu baru Allahu Akbar. Sama-sama boleh. Namanya duduk istirahat. Dia langsung berdiri. Allah ya Allahu Akbar. Jadi ini keindahan sholat. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, cuma ada dapat pahala. Kalau dikerjakan ini indah, bagus. Jadi sholat itu ada seninya, ada keindahannya.
Allah. Duduk apa namanya tadi? Cuma tidak usah doa, tidak usah dong, tak usah, kecuali sujud, kecuali sholat tasbih, sholat tasbih, sama dengan duduk di antara dua sujud itu, tidak usah lama-lama, tak boleh. Kalau orang maju langsung sujud, tidak boleh lama-lama. Nah, kalau yang duduk istirahat ini betul-betul singkat, ya. Tidak boleh panjang-panjang. Wala yadul taqlibal ma'mum li ajli hadzal julus dan yasurubal ityamu bi inadin sunnatun. Walaupun imam tidak mengerjakan umpamanya ya. Walaupun imam tidak mengerjakan, tetap kalian dapat kesunahan mengerjakan dari pentingnya duduk istirahat. Begitu. Dan ini tidak ada kesunahan setelahnya sujud tilawah. Kalau sujud tilawah tidak sunnah. Sujud tilawah itu sujud ketika imam membaca Al-Quran sampai pada ayat sajdah. Ya, seperti kalau di pondok itu setiap Jumat subuh Syekh Badri itu pasti membaca Alif Lam Mim sajdah. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insan. Hal ata al-insan hinu min ad-da'i lam yakun shay'an madhkura. Itu yang dibaca Syekh Badri setiap Jumat pagi. Gitu. Dan banyak di pesantren-pesantren itu setiap Jumat pagi baca itu. Makanya di pertengahan ayat itu nanti sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu tidak usah dua, tidak usah duduk istirahat, ada sujud sedewasi gitu kan, atau subhanallah bacalah sampai itu. Setelah itu bangun, langsung, tidak usah duduk istirahat. Ini sering kami ditanya oleh orang-orang yang baru datang dari Mekah biasanya. Orang dari Mekah baik haji atau umroh, Ustaz, di sana ada sholat di pertengahan berdiri sujud kan? Gitu ya? Namanya sujud tilawah. Itu tidak pakai istirahat, tidak pakai istirahat. Kemudian setelah itu, setelah duduk istirahat, summa takum, kemudian engkau berdiri atau berdirilah, wa tada'ul yadain 'alal ardi, dan engkau meletakkan kedua tanganmu di atas bumi. Jadi sebelum aja ke tangan sabuk ada. Ya. Jadi untuk menopang, menahan sebelum berdiri. Berarti mancing ngakui tangan ini sunnah hukumnya. Jadi sebelum bangun letakkan tangan dulu. Nih coba sekalian lihat ya. Saya kasih praktek ini. Nih. Apa nih, buka dulu. Nih lihat. Coba lihat semuanya ya. Nah, setelah sujud begini. Ada sujud, nih. Prakteknya begini, sujud. Kemarin duduk lagi. Tidak usah takbir. Tidak usah angkat tangan, takbir ada. Allahu Akbar. Duduk di telapak kaki yang kiri. Kaki yang kanan diberdirikan. Nah, setelah itu tangan begini. Tangan begini, tidak boleh begini. Tidak apa-apa. Sunnah gitu ya. Tidak, kalau duduk kan gini, bangun duduk di gini. Oh iya. Ini yang pertama. Jadi duduk di telapak kaki. Setelah itu nanti walaupun tidak begini tidak apa-apa ya. Begini, cuma sunnahnya tetap. Nah, setelah itu baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Setelah itu sujud lagi. Allahu Akbar. Nah, ini tidak boleh lama-lama. Ini namanya rukun qalil, rukun pendek ya. Jadi tidak termasuk duduk di antara dua sujud, ini yang singkat-singkat. Kecuali sholat sujud lagi. Setelah sujud Allah. Nah gini kan, Allah berarti Allahu Akbar begini, diam sebentar. Namanya duduk istirahat. Nah,
duduk istirahat ini tidak boleh baca apa-apa, tak usah, neng. Namanya istirahat. Istirahat. Kecuali sholat ini bisa diisi dengan tasbih 10 kali, gitu ya. Setelah itu baru bangun. Ketika bangun, ulama gini mengajukan ini, Allah ini, tangannya ke ini, ya, ini mas, apa ini. Cuma guru kami yang sampai saat ini kami pakai Allah gini, nah gini, gitu. Itu ada kesunahan. Pokoknya di kitab itu kita bersetekan, ada yang dipegang seakan-akan ini bertumpu kepada ini. Tapi kalau mau sedekah gua, ya. Tidak apa-apa, tak apa. Pakai 2 tangan gini ya? Iya, tidak apa-apa. Tak apa-apa. Jadi begitu ya. Jadi 2an boleh, 1 yang jelas tangannya diletakkan ke itu yang dimaksud. Kalau gini, kata guru kami, itu makruh hukumnya. Jadi orang bangun dari duduk untuk berdiri, tangannya dikepalkan gini. Kalau kata guru kami makruh. Tapi ada yang mengatakan boleh, karena yang dimaksud di sana adalah secara umum meletakkan tangan. Meletakkan tangan boleh dengan telapak tangan, boleh dengan begini. Maksudnya begitu, sehingga kita tidak perlu berdebat mempermasalahkan, boleh. Cuma salah satu guru kami mengatakan makruh. Hasan Baharun pernah mengatakan begini, makruh, lebih baik begini. Kenapa? Karena mayoritas jumhur ulama, kesepakatan ulama begini, bukan begini, gitu. Tapi ada yang begini, maksudnya itu kan seakan-akan pegang tongkat gitu. Gitu ya. Seperti Pak Arfan takbir sudah ya. Alhamdulillah Muhammad. Nah, ya, dengarkan, penting rekan. Ada banyak ini orang berdiri dari sholat itu, dari sujud itu tidak sesuai gitu. Makanya karena sholat ini merupakan hal yang mulia, betul-betul harus dikaji. Betul-betul harus dikaji, dipelajari. Ini secara zahir ya, secara zahir. Kalau secara batin, tidak mungkin kita bisa meniru Rasulullah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Rasulullah diberi kelebihan oleh Allah dalam sholat. Beliau sudah melihat Allah gitu. Sudah melihat Allah. Sehingga ketika sholatlah engkau seakan-akan melihat Allah, beliau melihat Allah. Tapi tidak tahu seperti apa. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Ya. Dalam Aqidatul Awam, ya, Rasulullah dikatakan wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Setelah Isra beliau Mi'raj sampai bertemu dengan Allah. Seperti apa? Bagaimana? Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana pertemuan zat Allah dengan Rasulullah. Yang jelas itu bertemu. Makanya Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana melihat saya sholat. Tidak mengatakan sholatlah seperti saya, gitu. Tidak mengatakan sallu kama usalli. Jadi tidak mengatakan sholatlah seperti saya. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa sholat seperti gitu ya. Tapi beliau mengatakan sholatlah sebagaimana kalian melihat. Bagaimana saya sholat? Seperti ini kata Rasulullah. Seperti ini. Ruku, sujud. Nah, ini perlu sama-sama dikaji, ya. Kemudian bangun, ya. Wala tuqaddim ihdari ilaika
dan jangan kalian mengedepankan salah satu kedua kakimu. Jangan. Jadi Pak Arfan mancing tak oleh sore pakai ada selajah. Ya. Gitu kan? Maksudnya pada nyaman pasti pakai ada. Jangan. Seperti orang mau balapan lari itu. Ada budi gini. Pas pur gitu kan. Ya. Jadi bangun tetap kaki itu sama. Sama. Tak oleh ngerset kadek budi. Begitu. Ini kenapa kok begitu? Karena ada dijelaskan di kitab ini, karena ada orang-orang itu ketika bangun untuk berdiri dari sholat, setelah sujud mau bangun soalnya pakai ada saja. Tujuannya apa? Untuk lebih kuat gitu. Itu salah, tidak benar. Yang benar kalau ingin kuat tangannya ditaruhkan ke bumi sambil berdiri. Begitu. Allah fi halatil irtifa, ketika Anda bangun bab tadi, dan hendaknya Anda mulai bitakbir irtifa dengan takbirnya bangun indal kurbi ketika mendekat min haddi jalsatil istirahah, ketika dari batasan duduk istirahat. Jadi ketika mau bangun duduk istirahat itu baca Allah. Jadi mendekati duduk istirahat. Jadi bukan ketika bangun ya, ketika mau mendekati duduk istirahat. Begitu. Jadi Allah begitu. Jelas ya? Jelas sih? Allah gitu kan? Pertengahan ketika mau duduk istirahat. Allah. Di sini begitu di sini ya. Sebentar dulu. Jadi begini, mulainya takbir sudah terangkat mendekati kepada saat duduk. Wa muddaha, dan memanjangkan pada takbir ilan tisaf irtifa'ik, sampai kepada pertengahan bangunnya engkau, ila qiyamik, sampai kepada dirimu, berdiri kamu ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar itu ketika sudah berdiri. Ketika dari sujud berdiri, Allahu Akbar. Pakai angkat tangan. Ya, kalau rakaat pertama ada usah angkat tangan. Kalau rakaat kedua ada tasawuf awal, sunnah ngangkat. Jadi tidak usah angkat tangan ya. Jadi Allahu Akbarnya itu ketika berdiri. Allahu Akbar. Jadi akbarnya ketika kita sudah berdiri. Allahu Akbar. Gitu ya, jelas sih. Jadi itu indah itu salat, itu bagus nanti. Allah. Nah, begini keterangannya di kitab di sini begini. Tapi ada orang yang Allah Akbarnya di depan, Allah Akbar pas mancing pas. Kan ada begitu ya? Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bi antastaghriqa ma baina wastirtifa'ik min al-qu'udi ila wastirtifa'ik ila qiyami bihaitsu yakunha Allah indastiwa'ik. Jadi kalimat Allahnya ketika di pertengahan ya, pertengahan duduk istiwa'ik Allah. Wakaf akbar, kafnya lafaz akbar indan timadika alal yadi, ketika engkau meletakkan tanganmu. Allah. Gitu kan? Akbar. Alal yadil lil qiyam. Begitu ya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, gitu ya. Tapi tidak usah diangkat kan? Bisa lagi? Allahu Akbar. Mana kita juga tuh istilah. Istirahat kada? Setelahnya duduk istirahat maksudnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Duduk dulu pas Allahu Akbar gitu ya. Nah, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, cuma di sini ini ketika mendekati ya. Ketika mendekati kepada duduk. Jadi tak mau duduk, angkat, bergerak, mau duduk, sepak Allah. Gitu kan? Dipanjangkan ini Allah. Terus hu-nya ini sampai mau berdiri. Allahu Akbar. Gitu. Kalau panjang dari sujud berdiri untuk Allah berarti Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Nafasnya tidak panjang ya? Iya. Tidak apa-apa. Nanti gara-gara takbir pas maput ya apa tak buat dipaksa gitu. Tidak apa-apa. Jadi ini boleh disambungnya itu di hati boleh Allah. Maksudnya baguslah, lebih utama disambung, walaupun di hati. Gitu. Tidak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini terutama imam ya, terutama imam. Jadi duduk istirahat, takbir boleh langsung. Boleh ketika mau duduk pas gitu kan, langsung takbir. Maksudnya apa? Karena takbir itu namanya intikal. Ketika pindah itu dibaca kan begitu kan? Nah, wal takun hadil jalsah, dan hendaknya ada hadil jalsah itu apa ini duduk jalsatan khafifatan, ialah duduk yang ringan, duduk yang sangat ringan. Khafifah itu ringan, santai. Ai qalilah artinya sedikit. Janyak banyak tawajud. Janyak kan? Muhtatifatan, yang cepat. Ai sari'atan. Jadi muhtatifatan ai sari'ah. Fala yajuzu tawiluha kal julusi baina sajdatain. Maka tidak boleh hukumnya, bahaya kalau duduk agak diperpanjang seperti duduk di antara dua tidak boleh. Tidak boleh. Duduknya sih ringan. Allah Akbar, Allah Akbar. Atau seperti tadi katanya, duduk dulu Allah gitu kan. Yang penting masih sambungnya kepada duduk istirahat itu. Ya. Ada dulu kami punya guru langsung Allahu Akbar, mancing Mas. Ada yang punya guru gitu. Hah? Jadi takbirnya itu Allahu Akbarnya itu ketika duduk. Allahu Akbar, mancing. Ada itu. Dulu kami pernah belajar. Sama dengan mau ruku. Allahu Akbar, ruku pas gitu. Ada gitu itu guru saya. Yang penting dibaca ketika itu kata guru kami. Nah, cuma yang sering dipakai oleh kitab-kitab salaf itu sempurnanya sampai selesai. Allahu Akbar. Jadi tidak boleh Akbar. Ini kan? Akbarnya mari ada guru mari. Walaupun sah boleh. Kemudian Allahu Akbar, rukuk pas. Tak apa-apa. Cuma yang sempurna Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd kan? Allahu Akbar. Harus sujud. Allahu Akbar. Wa shalli raka'at tsaniyah, dan salat engkau rakaat yang kedua. Kal ula seperti yang pertama. Wa aidit ta'awud, tetap kau mulai kepada bacaan auzubillah fil ibtida, di permulaannya. Summa tajlis fi raka'at tsaniyah li tasyahhudil awal. Wada'il yadil yumna fi julusika li tasyahhudi al awal. Kemudian duduklah engkau pada rakaat yang kedua untuk tasyahhud yang pertama.
dan meletakkan tangan yang kanan fi julusika li tasyahhud al-awwal 'ala al-fakhdil yumna, tangan kanan di atas paha yang kanan, maqbudatan nika merkum al-asbab al-asabi merkum gini, illal musabbahah, kecuali jari telunjuk, wal ilham, dan jari ibu jari, fatursiluhuma wansyurimu bimusabbihati, dan melepaskan keduanya, yumnaka, tangan kananmu, inda qaulika illau, la inda la ilaha, bukan ketika kalimat la ilaha. Nah, jadi sampai di sini dulu. Nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang bagaimana kita tasyahud. Bagaimana kita tasyahud atau tahiyat. Tahiyat itu nama lainnya. Dan sekaligus nanti kita akan mengkaji betapa indah dan mulianya bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, di mana itu merupakan bacaan Rasulullah ketika langsung bertemu dengan Allah. Ya, jadi ini kalimat yang sangat hebat, kalimat yang akan menjadikan kita umat Islam berbeda dengan umat-umat yang lain. Insyaallah semoga Allah berikan umur kita barokah, panjang umur, sehat walafiat, barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Ya Allah, ya Allah. Dan kita juga mohon kepada Allah seluruh kaum muslimin, tetangga, lingkungan dan masyarakat semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sakit diberikan kesabaran, diangkat penyakit oleh Allah. Yang sembuh dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Diselamatkan kita semua, iman Islam kita semuanya, ilmu kita juga, hati kita semuanya. Ala hadihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.